Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tips cara mengatasi anak yang malas belajar. Tentunya kita perlu ketahui di sini bahwa anak ini banyak sekali kita temukan sangat sulit untuk belajar. Jadi baik di sekolah maupun anak kita di rumah, anak-anak ini kurang adanya minat dalam belajar. Tentunya kita tidak heran jika kita banyak menemukan anak-anak di luar sana yang kurang adanya minat dalam belajarnya. Nah, baiklah, di sini saya akan berbagi tips cara membangkitkan minat belajar siswa atau minat belajar anak. Yang pertama di sini kita perlu lihat adalah kita perlu belajar bersama si kecil. Jadi kita selalu mendampingi anak kita dalam belajar agar anak kita lebih senang lagi. Nah, karena di mana di sini peran orang tua adalah sebagai sosok si kecil. Jadi kita perlu memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Yang kedua, kita perlu memberikan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Contoh misalnya saat anak sedang belajar, kita perlu memberikan suasana yang mendukung. Nah, pastinya ruangan harus cukup terang. Nah, saat anak menonton, apabila anak sedang belajar, maka kita perlu mematikan televisi yang ada di rumah, matikan musik supaya anak kita tidak terganggu saat pembelajarannya. Nah, agar tidak berisik. Kemudian, kita perlu menyimpan gadget yang sedang digunakan anak. Olehnya itu, semua benda-benda yang dapat mengganggu anak saat belajar, maka kita perlu menyimpan sejenak. Yang ketiga, kita perlu menyesuaikan dengan minat anak dalam belajar. Tentunya kita di sini pastikan memberikan materi sesuai dengan minat anak, karena dengan minat ini atau keterampilan anak, hal seperti ini memanglah sangat tidak mudah kita lakukan. Namun kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Contoh misalnya saat anak sedang belajar tentang tema tumbuhan atau IPA, maka kita perlu membawa anak-anak kita keluar ruangan kelas untuk dapat mengamati secara langsung. Selain itu, ada dengan tema hewan, maka kita perlu membawa anak-anak kita ke taman hewan jika ada di sekitar kita. Kalau tidak ada, kita perlu membawa anak-anak keluar kelas untuk bisa mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita atau sekitar rumah kita. Yang berikutnya, kita perlu saat ada tema tentang bencana alam, di mana di situ bencana alam sangat baik kita terapkan dengan cara mengamati secara langsung, boleh berupa gambar. Jadi perlu kita perhatikan di sini adalah di mana anak-anak kita bertempat tinggal. Contoh misalnya jika kita tinggal di desa atau di pegunungan, maka sesuaikan dengan kondisi anak di mana tinggal. Jadi kalau anak tinggal di gunung atau di pedesaan, maka kita perlu memberikan tema sesuai dengan tempat tinggalnya. Contoh berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, karena anak-anak itu berada di pegunungan. Nah, apabila anak-anak berada di tepi pantai, maka perlu kita memberikan contoh misalnya tsunami, karena itu berhubungan dengan tempat tinggal anak, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, agar tumbuh kembang minat anak dapat berjalan dengan baik. Nah, olehnya itu minat belajar itu sangat penting ditanamkan sejak usia dini. Nah, mengapa perlu belajar sesuai dengan minat? Karena dengan sesuai dengan minat, maka anak akan lebih bersemangat dalam belajar, lebih senang, sehingga dengan adanya minat belajar ini agar anak dapat terdorong dalam diri sendiri, sehingga tanpa adanya paksaan
dari orang lain. Nah, jadi dengan belajar maka banyak hal-hal yang dapat diperoleh dari lingkungan. Jadi anak pun tidak hanya membaca saja dari buku, tetapi dia memperoleh pembelajaran, tidak hanya membaca tapi dia termasuk belajar boleh dengan cara bermain, karena dengan bermain maka bermain ini merupakan salah satu proses belajar dengan banyak yang dapat menarik perhatian anak. Nah, banyak anak bisa membaca tetapi belum tentu dia suka membaca. Banyak anak yang bisa menulis tetapi belum tentu anak suka menulis. Bahkan ada banyak anak yang mampu berhitung, belum tentu anak menyukai matematika tersebut. Olehnya di sini sangat perlu adanya menumbuhkan minat anak saat belajar, karena begitu pentingnya minat belajar sebagai pondasi awal bagi anak sejak usia dini untuk menjadi kehidupan lebih baik lagi. Nah, setelah tumbuh minat anak dalam belajar, maka kita perlu mengarahkan anak dalam belajar. Nah, setelah anak tumbuh minat belajar, maka kita perlu mengarahkan anak untuk bisa membaca, membangun minat baca dan belajar merupakan pondasi dasar untuk dapat mewujudkan generasi anak yang bahagia sepanjang hayat. Nah, anak yang senang belajar di sini dapat mampu memperbaiki dirinya sendiri. Nah, anak ini perlu digali minatnya dalam pembelajaran berlangsung. Jadi di dalam kelas ini biasanya terdiri dari 20 orang atau lebih, maka kita perlu mengetahui apa saja minat dan bakat anak setiap orang, karena di dalam kelas itu belum tentu ada anak yang memiliki minat yang sama, bakat yang sama. Olehnya itu kita perlu menggalinya. Nah, karakter itulah yang perlu kita pahami dengan baik agar minat belajar anak masing-masing yang berbeda-beda tadi ini masing-masing dapat kita satukan. Nah, anak memiliki karakter yang berbeda-beda ini. Jadi, saat pembelajaran berlangsung kita perlu memotivasi anak saat belajar. Jadi, saat lakukan sesuatu pembelajaran yang tepat, maka kita perlu memberikan jempol agar anak ini dapat termotivasi saat belajar supaya anak merasa lebih senang lagi saat belajar. Nah, itulah yang perlu kita memberikan dorongan pada saat pembelajaran. Marilah kita rangkul anak-anak kita agar anak bisa belajar dengan senang dan menyenangkan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.